Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi di dalam program Al-Quran Challenge episode yang keempat. Kita akan melanjutkan kajian kita, tadarus kita terhadap Al-Quran Al-Karim di bulan yang penuh hikmah dan penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua di atas jalan yang diridhoinya, ditambahkan ilmu, yang ilmu itu bermanfaat buat meningkatkan kualitas kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Sahabat sekalian, hari ini kita memiliki kajian yang sangat menarik. Temanya adalah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab? Oke, sebelum kita masuk lebih jauh dan mengambil contoh-contoh kasus dari jawaban sahabat-sahabat kita di dalam forum, saya ingin menambahkan motivasi dari dalam Al-Quran. Di episode-episode yang lalu kita terus mengambil motivasi itu dari dalam Al-Quran, bahwa jangan ada perasaan rendah diri, perasaan takut berlebihan untuk memahami Al-Quran, dikarenakan ada yang menganggap kita belum layak, belum menguasai ilmu alat dan sebagainya. Tidak perlu kita menunggu sempurna. Sebagai seorang pembelajar, apapun yang kita miliki saat ini, kita jadikan modal untuk mempelajari, memahami Al-Quran. Karena kata Al-Quran sesungguhnya, hikmah Al-Quran itu bukan dikarenakan seseorang itu ilmunya tinggi, sudah menguasai segala macam ilmu alat itu, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Bukan karena itu kata Al-Quran. Itu hanya media saja yang belum tentu orang yang menguasai semua ilmu alat itu mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah tidak menghendakinya dikarenakan akhlaknya yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Jadi poin pentingnya adalah yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ini dijelaskan dalam berbagai ayat bahwa itu kaitannya bukan keilmuannya, tetapi sesungguhnya dikarenakan akhlaknya. Orang yang tidak berilmu pun akan diberi ilmu, ditambahi ilmunya oleh Allah ketika dia akhlaknya dimuliakan, disucikan, dibersihkan. Karena itu di ayat yang berbeda, Allah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang disucikanlah yang bisa menyentuh Al-Quran, yang sesungguhnya Al-Quran itu bukan mushaf ini, melainkan yang masih tersimpan di Lauh Mahfudz. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfudz. Tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi poin pentingnya adalah kualitas kejiwaannya. Kalau jiwanya suci, bersih, maka dia akan bisa bersentuhan dengan Quran yang mulia itu yang masih ada di Lauh Mahfudz. Allah akan menurunkan hikmah kepada orang-orang yang akhlaknya sesuai dengan akhlak yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu Al-Karim, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Maka orang-orang yang seperti itulah sebetulnya kata Al-Quran yang akan mendapatkan hikmah itu. Jadi kuncinya bukan di keilmuannya, meskipun keilmuan itu menjadi media. Karena itu tidak pantas disombongkan. Saya ini loh orang yang ilmunya hebat, sudah menguasai semua ilmu alat itu. Maka pasti apa yang saya ambil, saya fahami, saya tafsirkan dari Al-Quran, itu pasti benar adanya. Bukan itu kuncinya. Maka Allah menggambarkan di ayat yang lain, orang yang sombong itu justru tidak akan mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Akan dipalingkan dari isi atau kandungan hikmah Al-Quran yang mulia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 146 Allah menyampaikan hal itu. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi sucikanlah diri, bersihkanlah kualitas jiwa kita, dan jangan takabur. Rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, Maha berilmu, Maha berkehendak, maka Allah akan memberikan hikmah yang banyak kepada kita semua. Karena itu seperti yang kita bahas di episode yang lalu, alamal insana malam ya'lam. Allah sendirilah yang akan mengajari manusia apa-apa yang tidak dipahaminya ketika kualitas jiwanya itu memenuhi syarat, akhlaknya mulia dan tidak takabur terhadap orang lain, apalagi terhadap ayat-ayat Allah yang maha suci itu. Oke sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke kasus yang menjadi kajian kita dalam episode kali ini. Yaitu kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab? Apakah dia bisa mendapatkan hikmah itu? Nah, sahabat sekalian, kita ambil beberapa ayat dari dalam Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan satu ayat sebagai clue atau sebagai puzzle pertama untuk Anda lengkapi. Dan kemudian saya melihat di dalam forum kita luar biasa ya, kawan-kawan kita menyampaikan pengembangan yang sangat menarik. Tetapi ya karena waktu kita terbatas, saya hanya bisa mengambil 3 di antaranya untuk studi kasus kita. Tetapi saya anjurkan Anda membaca jawaban dari kawan-kawan kita itu semuanya. Karena memiliki angle yang berbeda-beda dan memberikan pengkayaan terhadap tema yang sedang kita angkat ini. Ada yang dari segi sejarah, ada yang dari segi filsafat, ada yang dari segi dalil-dalilnya, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca semuanya, itu adalah khasanah keilmuan kita di dalam bulan Ramadan ini. Ayat yang pertama yang kemarin kita jadikan sebagai puzzle atau clue adalah surat Asy-Syura ayat 7. Berikut ini. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekitarnya. Ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang-orang Arab. Makanya di ayat ini digambarkan bagi orang-orang penduduk Ummul Qura, yaitu di Mekah, tetapi ditambahkan negeri-negeri yang sekitarnya.
di mana negeri-negeri yang sekitarnya itu adalah negeri-negeri yang dikunjungi oleh Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudah Rasul dan berkuasa atau memerintah dalam pemerintahan Islam di Madinah. Itu banyak negeri-negeri yang bukan orang Arab dan tidak berbahasa Arab. Di sekitar Syria ada bahasa Suryani, di Palestina ada bahasa Ibrani, bahkan nanti ada Yunani, Romawi, Persia, bahkan kemudian Cina, dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan sebagai negeri-negeri di sekitarnya. Maka ini yang kemudian disimpulkan bahwa Islam ini berbeda dengan agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya, yang mereka itu ada di kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa, kaum-kaum tertentu. Sedangkan Al-Quran ini di dalam banyak ayat digambarkan, diturunkan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina misalnya. Jadi ini diturunkan untuk semua manusia dan bukan hanya orang Arab dan yang berbahasa Arab. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Quran yang berbahasa Arab itu juga ditujukan kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Lantas kenapa ini diturunkan dalam bahasa Arab? Dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kenapa dalam bahasa asing padahal Rasulnya adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini memberikan argumentasi yang sangat lugas. Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena Rasulnya adalah orang Arab. Sehingga biar Rasulullah itu mendapatkan pemahaman yang tuntas karena itu bahasa ibunya. Kalaupun diturunkan dalam bahasa asing pasti juga akan muncul pertanyaan. Kenapa diturunkan bukan bahasa Arab misalnya? Bahasa Indonesia misalnya. Pasti orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia akan mempertanyakan kenapa diturunkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebuah keniscayaan bahwa Quran itu diturunkan dengan bahasa Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini kemudian menggambarkan bahwa orang-orang yang akan memahaminya itu sesungguhnya bergantung pada keimanannya. Jadi meskipun dia paham bahasanya, kalau tidak mengimani Al-Quran itu, maka kata ayat ini telinganya seperti tertutup, pandangannya tertutup, pikirannya tertutup, dia tidak bisa mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran itu. Meskipun dia ahli bahasa, ahli ilmu pengetahuan apapun. Poin pentingnya adalah di kualitas kejiwaannya, kualitas keimanannya. Karena itu orang yang Arab pun dan berbahasa Arab, itu belum tentu dia paham Al-Quran. Banyak sekali orang di Arab sana dan berbahasa Arab, tapi tidak paham Al-Quran. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surat At-Taubah ayat 99 misalnya. Wa minal arabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara orang-orang Arab itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan kemudian di ayat 101-nya digambarkan kondisi yang sebaliknya. Wa mimman haulakum minal arabi munafikun
wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Dan di antara orang-orang Arab yang di sekelilingmu itu ada orang-orang yang munafik. Dan demikian pula di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan di dalam kemunafikannya. Jadi bukan soal kebahasaan atau keilmuannya, tetapi soal keimanan dan kualitas jiwanya, kualitas spiritualitasnya, akhlaknya, apakah nyambung dengan isi Al-Quran. Kalau nyambung, maka Allah akan menurunkan hikmah yang banyak kepadanya. Karena itu dalam sejarah peradaban ini, mulai dari zaman Rasul, para sahabat Nabi, dan generasi-generasi berikutnya sampai sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak berbahasa Arab, bukan orang Arab, justru mendapatkan hikmah. Nggak ngerti bahasa Arab, misalnya sekarang ini banyak, kita bisa menelusuri di dalam internet, ya, di googling saja silahkan. Banyak sekali para ilmuwan yang nggak ngerti bahasa Arab, tetapi membaca terjemahannya di dalam bahasa dia, dikarenakan terjemahannya itu sesungguhnya adalah karya dari pakar di dalam bahasa Arab, sudah ahlinya yang menerjemahkan itu. Nah, ketika dibaca itu dia mendapat hikmah dan kemudian masuk Islam, padahal dia tidak mengerti bahasa Arab itu. Dikarenakan fenomena tentang gunung, tentang api di dalam laut, tentang warna-warni tanah dan bebatuan, tentang hujan, tentang mumi Fir'aun dan sebagainya, dia justru kemudian tersentuh jiwanya, terbuka hatinya, dan kemudian beriman, mendapatkan hikmah yang banyak dari dalam Al-Quran Al-Karim. Atau ada politikus yang tadinya membuli Islam, sangat benci kepada Islam, tetapi kemudian dikarenakan sesuatu peristiwa dia datang ke Palestina misalnya, atau tempat-tempat yang dijajah oleh bangsa-bangsa non-Islam, di mana mereka ternyata memiliki kesabaran dan perjuangan luar biasa, tersentuh hatinya, dan kemudian masuk Islam. Ada lagi para artis, para budayawan yang mendengarkan suara adzan, mendengarkan orang membaca Al-Quran begitu indahnya, tersentuh hatinya, terbuka hatinya dan jiwanya, mendapatkan hikmah dan segala macam. Jadi jangan kita merendahkan hal ini bahwa hanya orang-orang yang berilmu dan menguasai ilmu alat lah yang akan mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan itu kuncinya. Yu'til hikmata mayyasha. Allah akan memberikan, mengkaruniakan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik sahabat sekalian, mari sekarang kita melanjutkan pada mengambil contoh kasusnya dari jawaban sahabat-sahabat kita. Kita ambil 3, yang satu kita coba bacakan secara tuntas dikarenakan ini adalah jawaban yang lugas. Supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan jawaban itu. Dan yang kedua nanti ada jawaban yang akan kita bacakan sebagian saja dari jawabannya. Dan Anda bisa membaca lengkapnya di dalam forum kita. Yang pertama adalah dari kawan kita Franky Chandra. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab? 1. Alasan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab, di negeri Arab, dan berbahasa Arab, dan diutus kepada kaumnya yang berbahasa Arab pula, supaya beliau dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka dan supaya mudah memahaminya. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 7. Artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, yaitu kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Dan pada surat Ibrahim ayat 4, artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Penegasan maksud Al-Quran dijadikan dan diturunkan dalam bahasa Arab agar kaum Nabi Muhammad yaitu kaum Arab mudah dalam memahami Al-Quran disampaikan secara berulang pada surat Az-Zukhruf ayat 3. Artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan surat Yusuf ayat 2. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena tugas Rasul itu pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan sebagaimana surat An-Nisa ayat 165. Artinya, mereka kami utus selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka tujuan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu agar jelas dan tiada keraguan bagi mereka, orang-orang yang mengerti dan memahami bahasa Arab, agar mereka bertakwa. Sebagaimana pada surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 dan surat Az-Zumar ayat 27-28. Terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Az-Zumar ayat 27 artinya, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 28 artinya, ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 195 menggunakan istilah bilisanin Arabiyan, berarti cita rasa bahasa Arab, mengesankan logika, dialektika, semantik, dan spiritual kearapan. Dan pada surat Az-Zumar ayat 28 menggunakan Qur'anan Arabiyan, berarti Al-Quran yang berbahasa Arab, mengesankan linguistik bahasa Arab. Karena itu bunyi, fonetik, pengucapan atau makhraj Al-Quran juga memegang peran penting. 2. Bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab? Orang-orang yang tidak berbahasa Arab tetap dapat memahami maksud atau makna ayat-ayat Al-Quran melalui terjemahan atau tafsir terjemahan Al-Quran. Banyak kita jumpai tafsir atau terjemahan Al-Quran selalu didampingi dengan ayat Al-Quran langsung, agar jika terjadi kurang jelas dalam terjemahan atau penafsiran, maka dapat mengkaji secara langsung arti kosakata yang digunakan dengan cara membandingkan dengan konteks dan penggunaan ayat itu pada ayat-ayat lain yang berkaitan. Orang-orang yang mengerti bahasa Arab Al-Quran berpotensi memahami lebih mendalam makna bahasa batin Al-Quran. Keistimewaan bahasa Arab sangat kaya dengan kosakata di mana kosakata bahasa Indonesia atau Melayu mungkin tidak cukup tersedia kosakata untuk menerjemahkan kosakata yang digunakan Al-Quran. Bagi orang yang memahami bahasa Ibrani atau Aramaik akan mudah memahami bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya, karena bahasa Arab, Ibrani, dan Aramaik termasuk dalam rumpun bahasa Semitik. Jawaban yang kedua yang kita pilih adalah yang disampaikan oleh Q. Yara. Kenapa ini kita pilih? Dikarenakan ungkapannya sangat menarik bahwa dia sekarang menjadi berani untuk membangun gagasan berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kemudian difahami secara holistik dan komprehensif itu. Kita baca sebagiannya dan nanti silahkan kalau ingin baca lengkapnya Anda baca di forum kita. Assalamualaikum Pak Agus, tadi malam saya putar 3 kali video ini. Mata saya berkaca-kaca menangis sampai merinding saat dapat motivasi tambahan di 10 menit pertama video ini. Yang isinya tentang bagaimana belajar yang dimotivasi Al-Quran itu sendiri dan seterusnya. Di paragraf yang lain kemudian dia menuliskan,
Selama ini yang saya lakukan hanyalah membaca, dan tidak berani menulis atau mengeluarkan gagasan karena takut salah. Selama ini yang saya lakukan menyimak. Jika belum paham, paling jauh saya tulis resume saja untuk saya baca berulang-ulang agar paham. Saya tidak berani menuliskan gagasan saya sendiri. Meskipun saya sudah lama tahu bahwa siapapun boleh mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Tapi ternyata kepahaman akan bertambah jika kita berani dan menuliskannya, apalagi menyampaikannya. Meski bisa saja saya kopas isi buku Bapak tentang tema ini, namun saya ingin sekali membaca ayat Al-Quran terkait dengan ini dan membiarkan ayat-ayatnya berbicara kepada saya dalam menuntaskan challenge dengan tema ini. Saya ingin menyaksikan bagaimana Allah membimbing dan memudahkan saya dalam menulis lewat forum yang Bapak fasilitasi ini. Dan seterusnya silahkan dibaca lengkapnya, ada di dalam kolom komentar di forum YouTube kita ini. Yang ketiga, mari kita ambil contoh kasusnya dari yang menamakan dirinya WKWK. Tulisannya menarik sehingga kita pilih jadi salah satu kasusnya karena dia memberikan pengembangan dari sisi sejarah munculnya suku-suku yang ada di Arab itu dan juga terkait dengan sejarah linguistik atau sejarah bahasa Arab itu. Mari kita baca sebagiannya. Ada pendapat berbeda tentang makna lisanan Arabian atau Qur'anan Arabian yang selama ini diartikan dengan dalam bahasa Arab. Memang bahasa Arab sendiri adalah bahasa terbaik, memiliki kosakata yang sangat banyak, kurang lebih 12 juta kosakata, belum lagi perubahan kata dari akar katanya. Satu kata bisa punya puluhan makna, bahkan sampai ratusan makna jika diindonesiakan. Sementara itu di Arab sendiri ada sekitar 250 bahasa. Akan tetapi secara historis bangsa Arab sendiri terdiri dari 3 bangsa berbeda menurut asal-usulnya. Satu, sisa bangsa Ad dan Thamud yang pindah dari Babylon ke Jazirah Arab, yaitu keturunan Ram bin Sam bin Nuh. 2, migrasi bangsa Yaman. 3, keturunan Ismail sebagai pendatang di Jazirah Arab. Ketiganya membawa bahasa yang berbeda, yaitu Semit, Arami, dan Ibrani. Dan seterusnya silakan dibaca di dalam kolom komentar. Kemudian di bagian akhir, dia memberikan gambaran. Yang perlu dicermati adalah bagaimana sebetulnya proses turunnya wahyu atau ilham, sehingga menjadi bahasa lisan dan tulisan. Dalam telepati, kita bisa menggunakan bahasa universal tanpa terkendala jenis bahasa manapun. Masing-masing harus berada pada frekuensi yang sama, sehingga yang muncul adalah sebuah kepahaman. Lalu kita bisa menulis dengan bahasa kita masing-masing. Tentu wahyu jauh lebih canggih daripada sekedar telepati. Ada banyak kasus orang yang pintar tanpa belajar. Jika ditanya, pasti akan kesulitan menjelaskan prosesnya, karena tiba-tiba saja bisa paham dengan sendirinya. Lalu bahasa apa yang dipakai dalam proses tersebut? Mungkin itulah yang dimaksud bersifat Arabian, dan proses itu, ilham, terus berlanjut sampai akhir zaman, tak peduli bahasa apa yang digunakan seseorang. Wallahu a'lam. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian menarik kita penuh dengan hikmah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Nama-nama yang tadi sudah diangkat jawabannya, silahkan setor nama dan alamat pengiriman hadiah kepada admin yang sudah disebutkan di bagian awal program atau di akhir dari video ini. Nah selebihnya mari kita berikan tantangan berikutnya untuk episode yang selanjutnya. Temanya adalah apakah yang dimaksud dengan pahala dan dosa itu? Cluenya, ayatnya ada di dalam surat Fussilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzolamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri,
Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Ditunggu jawabannya, dan insya Allah 2 hari kemudian kita akan masuk lagi ke kajian episode berikutnya. Bagian dari proses tadarus kita di bulan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.